paksaan. Kalau saya mendengar dari terdakwa nih ya, terdakwa judulnya nih, terdakwa pembunuhan sekeluarga Indramayu berontak di sidang. Saya bukan pelaku. Apa Mr. Brand sudah membaca berita ini? Silakan. Belum, kalau beritanya belum, Mister Z. Cuman saya tahu cerita waktu pemberitaan awal saya tahu, tapi kalau untuk yang pas sidangnya saya Oke, belum tahu. oke. Apa yang Anda tahu di awal? Ya, ada terjadi kasus pembunuhan di Indramayu, kemudian pelakunya ditangkap. Nah, pada waktu itu kan Ya, hanya pemberitaannya sebatas itu aja. Yang menghebohkan itu karena satu keluarga kan. ya. Nah, itu. Kalau itu saya prihatin itu. Mm, Saya ya. prihatin sekali itu. Nah, ini sekarang muncul berita bahwa eh, bukan bukan dia pelakunya, justru ada nama yang jelas gitu loh, Mr. Brian. Oh iya. Oh begitu ya. Iya, iya. Ini pengacaranya kan Tony RM, Mr. Brian. Oh iya, Mas Tony, Tony RM, Iya, pengacaranya ini pasti Peggy tahu Setiawan. lah. Heeh. Iya, pasti tahu lah. Nah, Tony RM tuh menyampaikan, "Wih, ini seru ini Mr. Ben. Saya baru tahu juga ini tadi hari ini." Dan apa namanya si Tony RM tuh menyampaikan bahwa ini salah tangkap ini. Mr. Ben begini aja. Saya bacakan ini dulu ya, Boleh, boleh. karena ini sudah rame sehingga ini. Nih, heboh. Klaim terdakwa pembunuhan Indramayu dipaksa ngaku. Saya bukan pelakunya. Tuh. Ruang sidang Pengadilan Negeri Indramayu gaduh usai persidangan kasus pembunuhan satu keluarga di Jalan Siliwangi, Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Pasalnya, terdakwa Ririn Rifanto berteriak dan membantah keterlibatannya di kasus tersebut. Saya bukan pelakunya. Aksi saling tarik terdakwa juga terjadi antara jaksa dan tim pengacara Rifanto. Hal ini membuat suasana ruang sidang menjadi tegang. Saya bukan pelakunya. Pelakunya Aman Jani, Joko, Hardi, dan Zoga. Tak hanya membantah, ia juga mengungkap dugaan penyiksaan yang dialaminya selama masa penyidikan untuk memaksanya memberikan pengakuan. Kaki saya dipatahin, Pak. Suruh saya mengakuin membunuh, katanya. Siapa pelakunya? Kepolisian. Nah, silakan Mr. Brand. Saya singkat-singkat ini Mr. Brand. Oke. Nah, ini ya teman-teman, kadang-kadang dalam proses penyidikan itu, polisi jika dirasa kurang dalam alat bukti atau barang bukti, biasanya teman-teman kepolisian tuh mengejar pengakuan si tersangka atau pelaku, ya kan? Hmm. Padahal Hmm. seharusnya yang dikejar itu pengakuan itu terakhir. Hmm. Harus bukti-bukti kalau di sekarang ya, apalagi di zaman kepemimpinannya Bapak Kapolri Sigit ya, itu kan mengedepankan scientific crime investigation, ya kan? Nah, seharusnya mencari dulu bukti-bukti yang saintifik, karena itu tidak akan berubah, karena tidak akan bisa dibantah. Contoh, Hmm. ketika misalkan visum et repertum, ya kan, Hmm. itu di awal pemeriksaan luar, lalu kemudian misalkan sudah Hmm. dikuburkan, di ekshumasi, di Ya. autopsi. Nah, lalu Hmm. kemudian jika sudah semuanya masih diragukan lagi, ada pengecekan yang namanya Hmm. DNA. Apakah Hmm. DNA pelaku itu tertinggal di tubuh korban atau di sekitar Hmm. tempat kejadian perkara itu ada nggak DNA pelaku di situ? Nah, Oke. bukan hanya di Indonesia, di Amerika pun seperti itu pembuktiannya. Hmm. Nah, karena mendasarkan pada saintifik. Nah, kalau sudah saintifik itu kecil kemungkinannya terbantahkan. Bahkan ada beberapa Hmm. ahli yang mengatakan di atas 90%. Nah, tapi Ya. kalau
bukti itu tidak ada atau bukti itu lemah misalkan, lalu kemudian mengejar pengakuan tersangka atau pelaku, ini justru yang Ya berbahaya. inilah, ya inilah Nah, jadinya. iya, akhirnya Ya, karena begini. ada orang kakinya patah hanya gara-gara minta diakui kan jadinya. Nah, jadi kan cara-cara Hmm. ini itu sebenarnya sudah dilarang sebenarnya teman-teman ya. Hmm. Ini juga Hmm. jadi pelajaran untuk kita semua. Jadi ketika ada intimidasi, kekerasan misalkan dalam proses penanganan perkara, nah, teman-teman juga harus menempuh jalur hukum. Nah, saya kurang tahu nih kalau Mas Tony kira-kira ngajuin prapit nggak waktu itu. Tapi kalau sudah di persidangan Ya, kayaknya sudah terlambat lah kita membahas itu kembali ya. Jadi lebih baik kita fokus ke ya, persidangannya aja ini. ya. Kita Nah, fokus ke persidangan karena ini baru baru muncul Mr. Blind iya iya bahwa baru betul. muncul nih keterangan ini baru muncul adanya kan pelakunya bukan hanya satu, pelakunya banyak. Jadi Betul. split pelakunya itu ada beberapa itu ya di split. Nah kebetulan Mr. Blind saksinya yang Ririn ini kan terdakwa nih. Mm-mm, Secara otomatis kan saksinya juga pelaku kan? betul. Berarti saksi mahkota dia. Ya, saksi mahkota nih. Nah itu ngomong bahwa saya dibayar oleh ini, oleh Mm-mm, Aman Jani namanya. oke. Aman Jani dibayar dia. Dia saksinya ini dan dia mengatakan bahwa yang pelakunya itu tidak ada nama ini, Mr. Blind. Oke. Dia justru menyebut nama lain yang menjadi tersangka lain di berkas yang lain. Nah, justru terdakwa ini dalam proses pembuktian tidak disebut oleh saksi mahkota ini. Keren kan? Oke. Jadi terdakwanya berapa orang Mr. T? Artinya, artinya Halo? satu, dua, tiga, empat, 4 orang. Oke. empat, Heeh. ya, 4 orang pelaku. empat orang, Diduga pelaku ya, terdakwa. empat orang ya, ya. Nah, empat orang terdakwa itu di split-split tuh jadi pelaku jadi saksi, ya silang-silang lah, silakan. Heeh, heeh. Ya, jadi kalau dalam perbuatan yang Hmm, bersama-sama atau turut serta, biasanya memang ada kebijakan dari atau wewenang dari penyidik ataupun jaksa ya untuk men-split, memisahkan berkasnya satu persatu atas dasar perbuatan masing-masing. Cuman dalam satu ya, kesatuan perkara, biasanya cuman berkasnya di-split, ya, disidangkan satu persatu. ya, Nah, masing-masing terdakwa ini akan memberikan saksi untuk terdakwa lain. Makanya disebut saksi mahkota. Jadi dia sebagai hmm, terdakwa juga berstatus sebagai saksi untuk betul. terdakwa yang lain. Nah, lalu kemudian ketika misalkan salah satu saksi ini mengatakan bukan saya pelakunya, Hmm, saya tidak melakukan apa-apa. Nah ini tapi kalau dalam perbuatan yang turut serta ini ya, yang pasal 55 ini, nanti kesaksiannya itu akan runtuh kalau dia cuma sendirian. Sementara mohon maaf nih, misalkan 3 tersangka yang lain atau terdakwa yang lain tuh melakukan, iya Pak dia ikut, tiga-tiganya kompak nih mengatakan bahwa iya Pak dia ikut. Tapi satu orang ini mengatakan enggak saya nggak ikut. Nah secara kualitatif dia kalah, tapi secara secara kualitatif bisa saja dia menang, tapi secara kuantitatif dia kalah jumlah suara ya, lah istilahnya. Nah makanya harus kembali lagi ke saintifik itu tadi. Sebenarnya kuncinya kalau di dalam pembunuhan itu 340 atau 338 ya, ya. Saat ini hmm, di era modern yang kayak begini tuh kuncinya adalah satu, DNA. Walaupun dia mengatakan tidak, tapi DNA-nya tertinggal di jasad korban atau di daerah sekitar TKP itu ada ditemukan gitu ya. Nah, hmm. itu menjadi kunci. Coba Nah, coba teman-teman dikirim dulu. Coba di-share ini ke pengacara Tony ya teman-teman. Bang Tony, Pengacara. coba kirim pengacara Tony. Kita Nah, butuh juga ini narasumber. Ayo teman-teman, tolong bantu saya kirim ke pengacara Tony supaya pengacara Tony bisa naik ke sini teman-teman.
ya. Karena ini saya sedang membaca beritanya dia, ya mudah-mudahan dia bisa ini, ya. Teman-teman tolong bantu saya. Itu ada apa namanya itu ada panah itu kirimkan ke pengacara Tony. Ada TikToknya itu. Ada Tony RM. Nah, ya Tony RM. Apa namanya Tony RM atau pengacara Tony? Pengacara Tony. Cari teman-teman. Pokoknya pengacara Tony ada itu yang hitam. Tapi aku kirim ke sini kok nggak bisa ya? Dia di mana ya? Coba minta tolong teman-teman share sebanyak-banyaknya ke pengacara Tony itu. Kita butuh juga keterangan Ya, beliau, saya soalnya beliau kan saya itu. ya, saya undang Raffi dulu. Biar Raffi naik, nanti Raffi yang tunjukkan ke pengacara Tony ya. Hmm. Ini bagus ini Mr. Blind karena Iya, kok menarik nggak Mas bisa, Rizky. bisa nggak ya? Iya, ini kan kok nggak bisa dikirim emang? Kenapa nggak bisa dikirim? Ada masalah di saya kah? Gini Mr. Blind, jadi dia berteriak bahwa bukan saya pelakunya. Mungkin ada kok di VT-VT banyak itu. Heeh. Bukan saya pelakunya. Saya dipaksa. Ini kaki saya dipatahkan. Terus wartawan nanya tuh, siapa yang matahkan? Yang matahkan kepolisian. Begitu, Mr. Blind. Iya, berarti berdasarkan kesaksiannya si terdakwa ini, berarti dia telah mendapatkan intimidasi berupa kekerasan Hmm, untuk dipaksa untuk mengakui hmm. sebuah perbuatan kan. Iya, Nah, ini kan iya, melanggar ketentuan ini. Itu dalam proses penyidikan maupun iya. penegakan hukum kan tidak boleh, harus humanis. Hmm, Nah, hmm. Iya. ini juga yang harus kita kritisi sebenarnya. Jadi ada dua hal di sini. Apakah benar Raffi, naik dulu Raffi, ini penting nih. Kenapa nih Raffi nih? Raffi, aku minta tolong coba dikirim ke pengacara Tony dulu. Siapa tahu dia ada ini, biasa juga ada live TikTok itu. Iya, Mr. Brand. Jadi, kalau hanya sekedar pengakuan, tidak ada pengakuan lain yang sinkron, itu percuma, Mr. Brand. betul, Mister C. Makanya aku bilang tadi eh, ada dua hal nih ya, ada di proses penegakan hukumnya yang harus kita kritisi. Yang kedua itu apa benar yang dia ucapkan ini bahwa dia bukan pelakunya. Mm-mm. Nah, karena begini Mister Z, ini kan ada presiden ya, ada presiden juga sebelumnya bahwa kasus 340 yang diskenariokan itu kan sudah pernah terjadi sebelumnya tahun 2016 ya, di kasus Vina Cirebon itu. Nah, jangan sampai terulang lagi yang kayak begini. Nah, itu. Ini kalau memang hanya mengejar pengakuan, ya kan? betul. Karena Hanya mengejar pengakuan. ada adagium dalam hukum itu lebih baik Ya, lebih baik melepas 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. tidak bersalah, betul. Mr. Blind, begini Mr. Blind, supaya ini kan suaranya Tony ya, Mr. Blind ya. Iya ya. Saya mau perdengarkan Mr. Blind boleh? Boleh Mr. Z. Oke. Ini mulai dari suaranya si ini terdakwa dulu, nanti baru ada pencerahan dari Tony, gitu ya, teman-teman ya, kita simak ya. Mulai dari sekarang, ini saya belum tayangkan nih, saya masih simpan untuk besok. Kakinya nih, saya dipatahin Pak, ini Pak kakinya Pak. Dipatahin, saya dipatahin Pak kakinya Pak. Mr. Blind dengar bagus nggak? Dengar. Oke ya, dengerin ya. Patahin nih, kenapa dipatahin? Suruh mengakui Pak. Aku kenapa nih? Suruh mengakui membunuh. Siapa yang matahin nih? Yang matahin siapa nih? Kepolisian Pak. Nah, ini dia sambil lari sambil di apa namanya, biasalah namanya jaksa itu narik paksa begitu. Iya. Dia sambil teriak, siapa yang marah itu kan
Akhirnya dia sebut tuh kepolisian, kepolisian gitu kan. Iya. Nah, kita lanjutkan ini. Ini belum belum dari pengacaranya ini. Ini dia dimasukkan ke dalam ini proses persidangan. Ngomong itu. Sidang selesai, Tony langsung sigap mendatangi kliennya, tapi jaksanya nggak boleh. Dengerin, Iya, iya. Pelakunya bukan. Pelakunya itu Pak Ahmad Yani, Bapak Joko. dia menyebut nama pelakunya tuh Ahmad Yani sama Pak Joko, gitu kan? Mm. Pak Ahmad Yani. Ini berhak ngomong. Berhak ngomong Anda ini. Ini berhak ngomong. Ini ngomong kamera. Kasih kesempatan untuk ngomong ini. Baik, ini bukan pelakunya. Saya bukan pelakunya. Ahmad Yani Yoga Joko sama Pak Hardi. Kamu diapain kakinya, deh? Saya dipatahin, Pak. Tuh, saya dipatahin Pak, Pak, kakinya, Pak. kakinya. Kamu dipatahin. Saya dipatahin. Saya dipatahin, Pak, kakinya, Pak. Kenapa dipatahin, Ren? Kenapa dipatahin? Kenapa dipatahin? Suruh mengakui, Pak. Aku kenapa, Ren? Suruh mengakui membunuh. Tuh. Siapa yang matain, Ren? Yang matain orang. Siapa yang matain, Ren? Pak Ahmad Yani Yoga Hardi Joko. Yang matain siapa? Yang matain siapa? Kepolisian, Pak. Tuh. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam sel, kemudian dijaga, wartawan tidak boleh masuk di situ. Hanya sampai di situlah penjelasannya dari wartawan ya. Nah, ini teriak-teriak di mobil tahanan itu. TV. TV tengah TV. Nah, ini sekarang di siapa namanya itu pengacara Tony sedang bicara. Nanti dengarkan ya. Vivit, Dimas Seto sudah nggak ada, tenang aja. Iya, silakan. Mr. Blind didengar dulu ya, Mr. Blind. Siap. Ya, Ya. Ya. Jadi marahnya Riri Halo, kok nggak ada suaranya nih? Waduh.
polisi atau siapa saya tidak tahu. Ya, ini handphone kenapa sih ini kok begini nih? Kok tiba-tiba hilang? Loh, 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 loh. Gimana ini? Mana Mr. Blind ini? Kok tiba-tiba hilang ini? Handphoneku yang salah atau coba teman-teman ya? Gimana sih ini? Jadi apa namanya pengacara Tony ini sudah menyampaikan bahwa ini salah tangkap, begitu loh teman-teman. Ini ada masalah dengan handphone saya. Mohon maaf teman-teman ini. Ini mana tadi Mr. Blind ini? Mr. Blind? Sementara saksi yang halo tes tes tes. Ini HP ku yang salah apa ya? Oke ya. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan oleh pengacara Tony tadi bahwa saksi yang harusnya hadir oleh jaksa itu tidak dihadirkan. Kata pengacara Tony, kenapa jaksa ketakutan gitu loh. Nanti kalau ada pengacaranya Prio ini akan terungkap semua bahwa Prio ini bukanlah pelaku pembunuhan, tapi dia hanya membantu untuk menguburkan, bukan membantu melakukan pembunuhan. Jadi bedakan dua hal itu ya teman-teman ya. Apa yang terjadi sekarang ini, siapa namanya ini, Ririn ini dianggap dia sebagai pelaku, sementara pengakuannya itu yang akhirnya membuat dia menderita. Kakinya patah teman-teman, kakinya patah. Susilo, ada apa Susilo? Susilowati, kamu mau naik Susilowati? Iki piye to ini handphone iki TikTok piye kok ada tambah-tambah mas macam-macam nih ah. Halo Sela. Sela, kamu tahu di kasus ini nggak? Gimana sih ceritanya ini kok begini Sela? Nah, biar kamu yang ngecaprak dulu Sela. Aku mau ini. Sela, silakan kamu ngecaprak sesuai dengan pengetahuanmu, tapi dengan nada yang tidak cempreng. Lah, kasus ini aku belum pelajarin, Bapak. Kan kemarin kan disuruh Pak Guru untuk belajar. Ya kan aku tuh tadi malam, cuma tadi pagi nonton. Oh, jadi belum baca. Enggak, aku tuh Oh, tadi pagi bangun tidur ya nonton. Nonton adalah videonya apa namanya Pak Tony. Ya udah aku tonton gitu. hmm, ya udah kalau begitu. Siapa nih yang tahu? Coba teman-teman siapa yang tahu? Yuk, naik yuk ngobrol-ngobrol bareng yuk. Sebenarnya dia pelaku apa, Pak? Jadi dia itu sama kelompokannya itu membunuh satu keluarga, tapi yang membunuh tuh bukan dia, gitu loh. Lah, kenapa dia dituduh?
dituduhnya itu ada cap jari di itu di pintu itu Coba panggil Pak. Bang Maksi, Bang Maksi. Coba panggil Bang Maksi. Bang Maksi ini Gimana? pengacara senior. Bang Maksi, naik dulu Bang Maksi. Ini ada pengacara Tony lagi sidang di Emang ada Indramayu bang ini Ma- bagus sekali. Dah, emang emang ada abangku yang paling ganteng itu rupanya sih. ada saya punya aura ini, aura-auran. Dulu, aku share dulu lah ya. Kemana itu abang yang paling ganteng itu? Jadi intinya ini kalau orang ini kalau orang pincang kena tembak, kena senjata, itu saya masih hormat. Tapi kalau pincang dipatahin dengan kayu, dengan apa itu saya nggak suka itu. Saya tidak tahu ini ya dipatahin kakinya itu dengan menggunakan apa saya tidak tahu. Tetapi nampaknya karena dia ngomong ya, dia berteriak kan, kakiku dipatahin. Itu berarti bukan dengan senjata, bukan dengan senjata. Kalau kalau bukan senjata, artinya dengan menggunakan tangan. Kalau dia menggunakan tangan, pastilah dengan alat-alat yang lain, kayu, kursi, atau apapun itu, tongkat. Nah, kalau dengan senjata itu bagus. Tapi kalau dengan apa namanya tidak dengan senjata itu ada apa dengan mereka? Teman-teman yang mau naik ini banyak sekali. Saya pengen teman-teman kalau mau naik, ayo tapping dulu, tapping dulu. Ini menarik teman-teman. Yang seharusnya ini ya teman-teman pengacara lah ya. Tadi pengacara Tony sudah dikirimkan, ya mudah-mudahan pengacara Tony udah, karena apa yang terjadi ini harus disampaikan, tidak bisa ditahan-tahan, harus disampaikan. Karena ini persoalannya adalah ada yang salah tangkap, salah tahan, bahkan kakinya sampai patah. Ngono loh. Ini kakinya sampai patah, orangnya masih ada di dalam. Kenapa dipatahkan kakinya? Saya tidak tahu. Itu kasus sudah lama sekali. Kasusnya sudah lama, sidangnya baru tadi. Kemarin. Kasusnya sudah lama, sidangnya baru. Kasusnya itu di bulan apa ya? Agustus September itu kasusnya. Tapi persidangannya baru dimulai. Terus apa salahnya? Apa salahnya? Orangnya belum divonis ini. Masih dalam proses sidang pembuktian. Ya, ini ngeri nih. Coba kamu tahu Susilo? Loh, Susilo, kamu tahu loh. Kok kamu bisa bilang sudah lama? Tahun berapa emangnya? Ini ini kasus namanya juga kasus. Proses persidangan jalan ya. Kalau sudah lama, tapi kan baru proses sekarang, proses hukumnya. Oh ini Ibu Sosialawati tuh. Oh fotonya ganti. Oh Coba itu Ibu Bu Susilawati yang Sosialawati. itu. Iya, Hah? Kok iya dibalik jadi buat. foto yang kalau foto yang mangap piye? Abis mangap kayak ikan bapak. Ikan bapak. Ikan lele. Kan kan lele itu. Waduh. Coba kamu baca ini Sheila, baca ini judulnya nih. Nggak kelihatan Pak, tertutup itu loh. Enggak, itu Terdakwa tertutup kan cuma pembunuhan setengah. terdakwa pembunuhan sekeluarga Indramayu Pratnok di sidang. Di sidang Apa? saya bukan Ulangi, pelaku. ulangi, 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 ulangi. Nih, terdakwa pembunuhan sekeluarga Indramayu bentrok di sidang. Saya bukan pelaku. Bagaimana kok bisa bilang bentrok sementara di situ tulisannya nggak bentrok? Bertok, bertok, Bapak.
Coba dibaca baik-baik, tolong baca baik-baik supaya hatiku lega. Tadi dulu talian terdakwa pembunuhan sekeluarga di Indramayu berontak di sidang. Saya bukan pelaku. Itu sebenarnya kalau kalau salah baca itu salah makna. Kalau salah makna akhirnya ribut. Ngono loh. Ini ya, ini berontak di sidang. Dia bilang, saya bukan pelaku. Artinya apa? Artinya kalau bukan pelakunya, coba ini teman-teman yang dari Indramayu, ayo sinilah, sinilah Indramayu yang tahu kasus ini. Ini Indramayu loh ini. Ini Susilo kenapa mangap-mangap ya? Nah, tadi sudah saya dengarkan, saya sudah sampaikan apa namanya eh, keterangan dari keterangan dari keterangan dari siapa namanya Tony. Dia menyampaikan bahwa ini ada suatu kesalahan. Kenapa mesti takut jaksanya untuk menghadirkan saksi? Sementara saksi itu adalah saksi yang dibutuhkan oleh Ririn. Ini Ririn nih. Ini yang kelihatan yang berontak ini Ririn. Dia masih mau ngomong, jaksanya tarik itu. Biarkan dia ngomong. Emang kenapa? Kalau kebenaran biarin diucapkan, kenapa? Kenapa mesti takut lah? Ya enggak? Biarkan dia bercerita tentang fakta, tentang realita, jangan dibatasin. Ya Rasel, ya itu takut dibongkar ini. Jadi teman-teman, kalau ada yang namanya orang ditangkap, ditahan, kalau salah orang itu yang menangkap, yang menahan itu berbahaya teman-teman. Percayalah, percayalah. Apalagi sudah menyebabkan cacat seumur hidup. Ini kan dipatahin, ini bukan ditembak loh teman-teman. Kalau ditembak mah peluru masuk, dok, keluar darah, lemes, ya kan? Tapi kalau dipatahin itu pakai kayu teman-teman, atau pakai alat, ya. Maaf Susilo, saya nggak bisa naikkan kamu karena tadi sudah naik, kamu udah ajak ngomong, kamu diam saja, jadi kecele saya. Udah dicabut dulu, jangan minta naik kamu Susilo. Orang sudah dinaikkan di situ, kita ngomong, bagaimana menurut Susilo? Orang suarane, ya aku kecele lah. Makanya kalau sudah naik itu beradalah di belakang handphonenya supaya kalau ditanya itu enak ngobrolnya. Wah diajak ngobrol ora ono wonge terus piye aku? Jebule ning kamar mandi repot ra. Ini kenapa dipatahin ya teman-teman ya? Karena hanya mengejar pengakuan. Sebenarnya nggak perlu yang namanya pengakuan. Yang penting adalah fakta dan bukti. Fakta dan bukti. Bukan pengakuan. Pengakuan itu kalau di apa yang harus kita lakukan. Justru kita ini menyuarakan agar sampai didengar oleh para mereka-mereka. Ya, suarakan ini. Para mereka-mereka ya semoga saja sampai ke DPR di Komisi 3. Nanti ada ruang yang namanya rapat dengar pendapat. Itu tujuan kita.
Karena ini kasus ngeri kalau sudah salah tangkap, salah tahan, apalagi sudah cacat seumur hidup. Wah, kalau dibiarkan kan kasihan, ya nggak? Apakah dia punya bukti? Nah, ini Agustus, bagus nih Agustus nih. Apakah dia punya bukti bahwa dia bukan pelaku? Yang ngomong justru pelakunya sendiri. Bahwa tidak terlibat, coba. Yang menjadi bukti adalah kesaksian pelakunya. Bahwa pada saat itu tidak ada dia. Ngono loh, ngeri lagi. Dan itu oleh polisi dijadikan satu berkas. Tapi ketika mau dihadirkan untuk menjadi saksi, jaksa tidak mau menghadirkan. Coba, piye Jal? Jaksa tidak menghadirkan, makanya itulah bertanya-tanya, kenapa? Kenapa jaksa tidak menghadirkan? Padahal itu ditahanan loh. Padahal ditahanan, bisa diambil saja itu dijadikan saksi. Kenapa tidak dihadirkan? Pelakunya itu sudah ditahan, dia dijadikan saksi. Saksi ini terdakwa, itu saksinya. Dari keterangan saksi, seharusnya itu pada saat itu tidak ada orang ini. Pada saat proses persidangan ini tidak dihadirkan, begitulah kira-kira. Nah sekarang untuk menuduh atau tersangkakan orang ini harusnya kan punya dasar. Dasarnya apa? Kan begitu ya. Kalau dasarnya hanya pengakuan ya percuma. Karena disiksa, ini kakinya sampai patah ini. Aduh, ngeri juga nih kalau kaki patah ini. Ini banyak yang minta tapi nggak ada yang tapping. MK86 bisa apa ya? Coba ya. Nih MK86. MK86 muter-muter ya. Muter-muter saja. Kita cut saja ya. Cuman muter-muter doang ya, kita cut aja lah. Oke. Nah, biar sinyalnya bagus dulu. Apakah tidak pra-peradilan pada saat itu, Mr. G, jika memang proses penangkapan dirasa ada? Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu karena ini saya mendapatkan berita ini, beritanya nih. Saya tidak tahu prosesnya ini di persidangan, jadi saya tidak tahu mengapa dan bagaimana. Saya baru dapat tadi ini. Begitu Agustus. Saya tidak tahu mengapa dan bagaimana pada saat itu, tapi saya baru dapat ini. Dan ini ada videonya nih, viral kok ini. Ini viral kok ini yang teriak-teriak ini. Ya. Kalau memang dia bukan pelakunya, ya siap, ya harus cerita tentang fakta dan bukti. Kamu pada saat itu ada di mana? Pada saat itu kamu di mana kan bisa begitu. Tapi kalau dia diam saja di tahanan hanya pasrah ya itu repot karena ini kasus berat nih, kasus pembunuhan loh. Bisa 12 tahun loh nih. Apalagi ini korbannya kalau nggak salah satu keluarga loh. Satu keluarga 5 orang kalau nggak salah itu. Nah, saksinya itu yang menguburkan itu tahu pelaku pembunuhan, tidak ada orang ini, gitu loh ceritanya. Bagus ini sebenarnya, bagus ini. Ini yang tahu sebenarnya orang-orang dari Indramayu. Indramayu kan heboh itu kan. Sayangnya ini Indramayu nggak ada yang mau naik nih, ya. Atau polisinya lah, atau polisi atau
pengacara, boleh kita ngobrol-ngobrol nih. Karena ini berita sudah nasional teman-teman. Kalau sudah Kompas yang tulis atau televisi Kompas yang sudah tayangkan, itu masuknya berita nasional karena Kompas itu media nasional teman-teman. Ya, ini korbannya itu kalau nggak salah ada kakek, nenek, kakek, sepasang suami istri, anak SD sama balita. Kalau nggak salah ya, gitu. Nah, dikuburkan di bawah pohon di belakang rumah. Yang menguburkan ada orangnya ditahan juga, itu menjadi saksinya ini. Dia tahu pembunuhannya, tapi bukan ini pelakunya. Gitu masalahnya. Nah, kenapa sekarang dijadikan pelaku? Nah, inilah yang sedang berlangsung. Dan saya yakin kalau memang dia bukan pelaku, dan ada saksi, ada bukti, ini rame ini. Karena apa? Kakinya sudah patah. Kakinya orang ini sudah patah, jadi sudah pincang-pincang ini. Gitu. Ya kan? Kalau kakinya sudah patah itu cacat seumur hidup. Gara-gara proses hukum, cacatlah dia seumur hidup. Nah ini, ya pihak kejaksaan harusnya juga open lah. Apalah, janganlah menuntut orang itu tidak bersalah. Kalau bersalah, tuntutlah seberat-beratnya. Tapi kalau dia nggak bersalah. Nah, fakta yang mencengangkan ketika dia mau berbicara di media itu, jaksa yang ini langsung tarik nih. Jaksa ini langsung tarik. Akhirnya lah dia bicara sambil berjalan. Begitu teman-temanku. Ini kalau para pengacara ini, wah ini harus digali lebih dalam ini. Karena kalau memang tidak benar bahwa dia dipaksa untuk mengaku, itu berbahaya. Di zaman sekarang ini berbahaya. Karena ini bisa rame nanti ini. Ya harapan saya ini kalau memang bukan pelakunya, kau harus tunjukkan buktinya. Ya seperti tadi, saksi yang menceritakan bahwa bukan dia, itu pegang betul tuh kata-kata itu. Dia tidak ada di situ, pegang betul itu. Itu dia. Iya Pak MK. Saya tidak tahu apakah, kan pelakunya sudah ada, kan urut-urutannya jelas nih. Jadi gini nih, kasih tahu ya, aku cerita dulu ya. Namanya Aman Yani ini menyuruh 2 orang untuk melakukan itu. Kemudian dikuburkanlah sama orang ini. Tidak ada orang ini. Tidak ada. Dia menyuruh orang ini, kemudian dia juga menyuruh orang ini untuk menguburkan. Ini semua jadi tersangka nih, dari terdakwa nih. Sama ini juga. Tapi tidak ada orang ini. Bagaimana bisa orang tidak ada namanya kok bisa menjadi terdakwa sekarang ini? Nah itu Anita Nerta pra peradilan kan saja hadirkan saksi. Nah ini kan namanya pra peradilan itu kan sebelum proses berjalan. Ini kan sekarang sudah sidang, jadi sudah persidangan ini. Ya tinggal pembuktian. Nah, pada saat di sidang itu, teman-teman, saksi yang seharusnya memberikan keterangan, saksi ini adalah tahanannya jaksa. Jaksanya tidak mau menghadirkan.
jaksanya tidak menghadirkan. Nah, kalau hanya butuh pengakuan, lah percuma, ngapain digebukin di ini. Pada akhirnya nanti kesaksiannya atau pernyataannya atau apa yang ada di BAP itu ditarik di persidangan. Boleh. Percuma kalau hanya mengejar pengakuan tanpa didukung dengan bukti. Makanya saya bilang pengakuan itu nomor berikut lah. Yang penting, nih saya kasih tahu nih. Katakanlah dia terdakwa. Tapi kalau dia tidak mengakui nggak apa-apa. Din, terdakwa ini tidak mengakui nggak apa-apa. Yang penting ada fakta dan bukti. Kalau tidak ada fakta dan bukti, ya percuma. Meskipun dia mengelak, meskipun dia tidak mengakui, kalau ada fakta dan bukti, ini yang bicara. Undang koncoku Cantika bene, soalnya Cantika ini kadang-kadang pinter, kadang-kadang guyoke gitu ya. Penerapan hukum belum sempurna. Enggak, terkadang begini Mas ya. Kalau ini Mas ya, saya bilang begini. Oh, lagi makan malam. Ya Bu, makan malam dulu Bu. Kalau hanya sekedar mengejar pengakuan percuma. Saya itu pernah mengalami teman-teman nih, saya kasih tahu nih, aku kehilangan jejak waktu itu ya. Bagaimana tidak? Situasi banjir ya, banjir ya. Ada mayat, lehernya nyaris putus lah. Ada TKP kan kalau sudah kena banjir kan, jadi waktu terjadi itu belum banjir. Namanya laut kan begitu ya. Kenapa pada saat habis kejadian banjir, lehernya itu nyaris putus. Untungnya ada CCTV pabrik itu. Nyorot itu memang CCTV pabrik itu. Ini nyata ini aku cerita ini. Nah, pelakunya 2 orang, sudah hilang jejak tuh. Kalau nggak salah ya, pagi saya menemukan mayatnya, malam jam 9 itu dapatlah pelakunya. Kan mahasiswa pelakunya kan. Nggak perlu nggak perlu nggak perlu dipaksa-paksa. Kita tanya-tanya aja. Kamu nih kok tega banget begini. Artinya dia ngomong apa adanya. Sambil kita rekam. Adalah proses hukum. Saya kasih tahu teman-teman, ini kan kasus sudah nyata. Kasus sudah jelas semua. Diakui oleh pelakunya, saksinya ada. Terus kalau saksinya ada, perkaranya enggak perlu lama. Begitu. Ini banyak sekali yang mau naik, tapi kan saya tidak tahu teman-teman ya, nanti teman-teman mau naik atau tidak karena di situ ada permintaan. Saya pikir mungkin salah tapping, salah pencet. Jadi saya belum ini, kecuali kalau ada yang ada yang tapping ya baru. Minta pendapat apa sama aku? Ya nggak mungkin lah saya minta pendapat saya tentang kasus ini. Pokoknya kalau bercerita saya minta, tapi kalau pendapat tuh enggak lah. Tunggu saya baca dulu Abah Herman, Mr. Z.
Polri selalu saja harus pakai kekerasan dalam interogasinya. Coba dibenahin. Nah, yang begini nih yang ini makanya kita soroti terus ini teman-teman ya. Kita soroti terus. Kenapa? Kalau tidak berbahaya nih. Kenapa? Sudah banyak contoh kejadian-kejadian di masa lalu. Di masa lalu itu hanya pengakuan-pengakuan. Padahal dia tidak pelakunya. Percuma kalau hanya pengakuan-pengakuan orang ini bukan pelakunya tapi dipukulin, kasih sampai cacat seumur hidup. Akhirnya gitulah kira-kira. Selamat malam Budin, sudah makan? Ini lagi kepedesan nih. Kalau kepedesan ambil 1 batang. Apa sebat? Ya. Ora manjur, aku ini lagi ngemut nganu garam iki. Walah, yo asin no. Ya tapi kuwi mari, Mangji. Oh no ya. Iya sudah. Lah aku toh kepedesan terus minum es kok tambah pedes ya? Lah iya no, kan kuwi kan adem. Itu garam krosok ngerti toh sampean? Garam krosok iki Ya. garam zaman biyen kae lho sing gruntulan kuwi lho. Lah itu Oh iya itu. aku kalau lagi pusing kepalanya sakit kepala gitu, aku ngemut kuwi siji mari Bangji. Oh. Itu ternyata ada di Google memang bener itu. Terus ini aku baru nyoba ya. Masak nasi terus tak kasih VCO. VCO sampean tahu kan? Virgin Coconut Oil. Itu ada tuh di nek zaman biyen ki istilahnya nek zaman biyen urung ono jeneng VCO itu namanya itu kayak lo minyak blondo, minyak yang bikin sendiri itu loh. Nek zaman dulu orang-orang desa itu kan sok bikinin minyak dewe toh. Nah itu sekarang tuh beredar tuh ada di ini. Itu ternyata memangkas gula dalam nasi itu hampir 60%. Minyak klentek, beda minyak klentek. Memangkas terus dikasih cuka apel. Sak sendok makan virgin coconut oil, wangi lembut nasinya. Kelapa, iya minyak kelapa bener yang virgin coconut oil. Nek aku tuh virgin coconut oil Apa ya? ada nenggone online ono. VCO. Ya minyak kelapa. Aromanya bagus itu. Iya aromanya enak banget wangi. Iya. Lo sampean kok Saya. ini kan lagi bahas itu kan orang nggak bersalah kan. Untung itu aku lihat itu tadi tuh video nih ada Pak Tony itu pengacara nih. Itu Tony. Iya Pak Tony kan itu pengacaranya Peggy itu. Ya. Kasus Vina itu. Ya. Jangan kan kok orang itu orang 7 terpidana kasus Vina itu apa bersalah? Enggak. Wong saksi nih KB bilang ya cuman ya itu tadi kesalahannya tuh 2016 itu nggak ada media udah itu aja deh. Yo disiksa Pak, disundut kon ngaku ora berbuat kok kon ngaku dikencingin alah wis pokoknya wis tembak peluru karet lah pantatnya itu belakangnya tuh. Ada begitu ya? Itu berat itu kasusnya Pak, penganiayaan berat itu. Trauma itu pasti anak-anak itu. Oh jelas trauma banget itu. Oh enggak bukan pelaku. Saya meskipun begini-begini nih, saya tidak melakukan begitu kalau bukan kalau tidak ya. Ya. Saya pernah itu sebenarnya kasihan sebenarnya. Ini cerita ya Bu ya, cerita ya. Jadi saya ini sudah baik-baik ceritanya nih. Karena ada perempuan hamil. Perempuan hamil itu laki-lakinya ada di situ. Karena takut sama orang tuanya,
si si laki-laki sama si perempuan yang hamil ini ngarang cerita sudah sepakat nih ngarang cerita. Karena saya itu tahu harus dipisahkan, tak pisahkan nih. Yang perempuan di sana, yang laki di sini. Nah, yang laki ini saya tanya. Wah, dia jawab sesuai dengan skenario. Skenario ceritanya tadi. Aku tanya, siapa yang melakukan? Saya tidak tahu, Pak. Karena pernah itu, jadi dia jelek-jelekin wanita itu. Hmm. Pernah itu dia lewat tengah malam itu, Pak. Pernah nganu sama orang banyak, Pak. Begitu. Ya, Aku fitnah. masih ikutin fitnah. Aku masih ikutin terus ini. Karena ceritanya itu ngarang, jadi dia bingung. Terus di mana kejadiannya? Di sana, Pak, dia. Di sana itu kan wilayah saya juga kan. Mm-mm. Aku cek apa benar ada kejadian seperti ini di wilayah ini sama anak-anak saya ya. Mm-mm. Dia bilang nggak ada. Terus itu saya kejar terus itu kebingungan dia. Begitu kebingungan baru ngakoni itu. Fitnah. Ternyata fitnah, ternyata dialah pelakunya. Lah, iya. Nah, jengkellah saya karena sudah 2 jam lebih itu saya nanya itu nggak ngaku. Pas 2 jam itu dia ngakoni. Lah ngakoni ya langsung seplak-plak. Kamu dari tadi kayak gitu loh. Nah, itu saya. Bukan pada saat kamu harus ngakuin enggak. Setelah mengaku justru tuh saya jengkel. Kenapa tidak dari tadi gitu loh. Itu. Terus saya tanya nih gantian sama perempuan. Ya tentunya saya didampingi sama Polwan kan. Tanya nih. Iya Pak. Katanya memang benar dia lah pelakunya. Nah karena ini anak sekolah. Ini kan yang perempuan anak sekolah, yang laki anak sekolah. Jadi kan bingung kita ini mau ngomongnya seperti apa. Satu kelas lagi coba. Nah, itulah sebuah cerita. Nggak perlulah mengejar pengakuan itu. Yang penting ditanya secara profesional terus-menerus gitu. Ini kan nggak bener kan nyiksa. Daripada disiksa itu percuma. Itu aku mau tanya, itu Pak Tony itu pengacaranya siapa? Sing digepuki sikile ini, kakinya? Iya, pengacara ini. Oh, ya. yang ini. Oh, keren Pak Tony. Keren Pak Tony mah. Nah, inilah sebenarnya tujuannya Tony. Kenapa ini sekarang tampil di media? Tujuannya Tony ya ini. Supaya kita juga ikut membicarakan, Bu. Iya. Karena kalau tidak tenggelam itu karena pengalaman di kasus Vina itu karena tidak ada media. Ya aku belum ada kesempatan ngobrol sama itu Bu Titin. Belum ada kesempatan karena aku kan apa namanya kerjanya kan mobile aku. Oh iyalah. Jadi nah kapan-kapan aja kalau dia ada waktu nanti kita ngobrol-ngobrol. Saya tahu kok tentang ini. Oh, iya. Saya kan ya bukan saya bilang spesialis bukan, tapi alhamdulillah saya di beberapa tempat itu kalau di wilayah saya itu ada kasus seperti itu. Iya. Pembunuhan itu insya Allah terungkap, rata-rata terungkap. Iya, wis blunder Pak ini kasus ini nih. Ini terjadinya di mana nih? Nih yang sekarang. Indramayu. Oh, Indramayu yang nggak jauh-jauh dari situ, dari Cirebon juga. Itu dia makanya. Jauh-jauh. Memang apa oknum-oknum di sana emang begitu sih Pak, kayaknya main hakim sendiri begitu kadang-kadang. Nggak boleh sekarang itu. Makanya saya bilang ngomong kalau ada disiksa jangankan kok diintimidasi itu loh. Bisa laporan. Ya, iya. Padahal jelas-jelas udah ada pengakuan si Dede itu bahwa dialah yang saya hadir memberi kesaksian bahwa dia disuruh bohong gitu, mengarang cerita.
Udah ada, udah dihadirin juga, tapi ya nggak tahu kenapa mentok kayak begini, Iya. nggak ngerti. Ini ada istilah begini. Ini orang-orang yang mungkin hidupnya nggak bagus tuh kalau sudah tahu bahwa itu bukan pelakunya, tidak terlibat, tapi dipaksakan untuk dihukum. Meskipun ini kan nasib orang kan namanya kan, Betul. nasib orang yakin dan percaya hidupnya nggak tenang itu. Iya. Kalau nggak hidupnya nggak tenang, di masa tuanya juga susah. Itu mungkin ditahulah nih hakimnya siapa, jaksanya siapa, polisinya siapa. Di masa-masa akhirnya itu nanti insya Allah tidak tenang itu. Itu sih. Apalagi sekarang sudah perjuangannya sudah sampai di MA ini, masa tidak bisa melihat fakta ya kan? Nah, bener. Gila. Gila, sekelas pada saat itu sekelas Pak siapa? Pak Oto, Bang Oto ya kan, sekelas Bang Oto dan 150 pengacara lainnya, ada Pak Dedi juga sebagai saksi, sebagai mediator, sebagai macam-macam lah Pak Dedi itu. Istilahnya ahli-ahli apa namanya? Apa sih Pak istilahnya? Oto ikut. Loh, lah Bang Oto kan waktu itu belum jadi Menhan, belum menjadi wakil. Ikutlah. Ikut Bang Zi. Nah ini kan sekarang Termasuk si ini nih, siapa tuh yang kasus ijazah palsu katanya tuh Pak Jokowi, siapa itu yang Batak itu, aduh kok aku lali sih kuih sopo ya. Itu sebagai saksi ahli yang membuka percakapan HP zaman dulunya dan terbukti memang terbukti Rismon. mereka itu tidak bersalah. Rismon ya, gitu loh. Nah, kenapa kok nggak dipakai tuh? Ya udah dipakai lah, ada di persidangan kok diungkap semua. Bang Zi nggak tahu mentoknya di mana. Saya tuh Iya, kenapa maksudnya nggak dipakai jadikan pertimbangan itu? ya nggak tahu lah, hakim yang MA-nya itu yang menolak kan MA-nya. Terus nggak lama Oh MA-nya ditolak itu. lah ya, terus MA-nya tuh kan mereka PK toh Pak, Bang. Ya. Sampean ngerti nggak, sampai ada kita itu istilahnya sidang di TKP, wes kurang piye kuwi, aku len jelaski. Sidang di TKP ditelusuri di mana katanya ada pelemparan batu di situ, tidak terbukti semua. Tidak ada, saksi-saksinya juga dihadirkan semua. Tidak ada Kalau sampai tidak nih. ada kan kalau tidak ada kan berarti ini tidak ada, ini dok bebas gitu, kenapa sih? Nggak ngerti. Hakimnya, kalau hakim yang PK itu sih mereka memang mungkin meyakini bahwa ini memang tidak bersalah karena terakhir sidang di TKP itu salah satu hakim wanitanya itu saya lupa ya siapa namanya. Itu dia itu sampai merinding ya di TKP nih ya, di TKP di jembatan yang si dua anak itu nabrak tiang listrik itu, kayak kemasukan arwahnya si Vina gitu loh. Terus semua minta Al-Fatihah di situ. Jadi kayaknya tuh si Vina itu merasa udah tenang gitu bahwa ini udah diungkap gitu loh. Bahwa kejadiannya tuh itu laka lantas itu. Gitu loh. Ya sudah benar analisa awal ya. Iya bener, itu mah gara-gara si Aib itu. Si Aib, salah satu Aib, si Aib itu yang saya bilang dia tuh sakit hati karena pernah digerebek. Yang tukang cuci tuh. Ya, cuci di cucian mobil itu. Lah dek nenek ki cedek karo sing kuwi bapake sing bocah sing mati Tapi kuwi. nyesel juga nanti itu lihat itu. Nah, wis toh pokoknya. Tapi sudah mengakui itu. Si Aibnya yang minggat, mbok diumpetin di mana, tapi temennya yang diajak itu si Dedek sudah mengakui bahwa dia saat itu disuruh. Tekno naik dulu Pak Tekno. Pak Tekno naik dulu Pak Tekno. Aku pengen ngobrol sama kamu ini Pak Tekno. Ini Pak Babin, ayo Pak Tekno sini Pak Tekno. Sekali-sekali lab dengan mantan
Komandan ini, Tekno. Ini ya, saya baca dulu ya teman-teman ya, saya baca dulu ya. Budin, saya baca dulu ini ya, typingan di bawah ya. Ya. Jaksa sekarang banyak pesanan dari rejim sekarang, harus kita bersihkan. Jangan-jangan mereka tidak Oke, punya saya simpan dulu, siapa tahu ada di bawah. Marsono, minyak blondo yo, minyak lentik bro. Aku arti minyak apa ya, aku nggak pernah beli minyak soalnya. Ya mudah-mudahan ini. Udah nggak ada tappingan lagi ya. Cuman bergabung. Oke. Han, pengacara Tony RM lebih pantas menangani kasus Cirebon daripada 156 pengacara hasilnya 0. Han, aku nggak tahu ceritanya. Masalah Vina itu aku nggak tahu ceritanya seperti apa. Tapi kalau melihat ceritanya sekarang, lu kok bisa gitu, pertanyaan saya itu. Lu kok bisa? Kan sudah didampingi pengacara. Titin, Tea, ayo bantu Pak. Ya ini kita sedang menyuarakan ini, Titin. Mungkin teman-teman juga penasaran ya judulnya apa mungkin ya. Han, pengacara tidur ditunggu ini, kasihan itu sama anak-anak. Pengacara tidur. Aku nggak tahu ini maksudnya apa, Han. Sela Kan ke turu kita ini, kok Sela tidur. Aku enggak tidur, Mami, enggak. Oh, tak pikir tidur orang suarane. Enggak, aku enggak tidur. Aku lagi baca sesuatu. Surat cinta. dia lagi WA sama pacarnya. Sama pacarnya nggak usah, biarin aja. Nih, Ya, bukan surat itu cinta ini. itu ada korban, tidak mungkin korban itu nabrak tiang. Itu ada korban, tidak mungkin korban itu nabrak tiang. Jangan bilang tidak mungkin, Han. Han, kamu tuh kok ngawur toh? Kata siapa? Kok banyak saksi-saksi palsu? Saksi palsunya siapa? Kamu bisa buktiin siapa saksi palsu nih? Kok ngawur gue? Gue ada di TKP enggak? Kamu ngikutin persidangan enggak? Ayo Han, naik Han. Biar tapping-tapping Han gue ini. Nih tak suruh naik Han. Ayo Han, ceritakan apa yang kamu tahu Han. Coba naik Han. Maksudnya saksi palsu apaan sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cerita gimana? Gini ya kan, saya orang Cirebon dan ibu yang tidak orang Cirebon mending diam Bu, jangan menyebar isu ya kan. Kata siapa? Saya ngikutin. Loh, ya saya yang juga ngikutin dong. Saya bukan cuma ngikutin, saya ada di situ. Ini ya pada intinya gini. Mendampingi mereka. Ini pada intinya ya kan. Awal mula memang saksi palsu siapa? Penyidikan ditemukan kedua korban. Kasih saya ngomong Bu. Ya, awal mula kasus Vina Cirebon, ya kan? Ini awal mula kasus Vina Cirebon itu ditemukan kedua korban laki-laki dan perempuan, namanya Vina dan Egi. Egi ini siapa? Egi ini anak anggota kepolisian terbaik di Cirebon. Pada awal olah TKP itu dinyatakan laka lantas. Oke. Terus dengan pengembangan penyidikan lagi, ya, itu ada tindakan pidana. Kasus pembunuhan berencana mengakibatkan kedua korban meninggal. Penyidik pada olah TKP sudah dijatuhi sanksi
Oke. Kok kamu menyebut bahwa itu pembunuhan berencana? Dasarnya apa? Dasarnya dari awal laka lantas itu sudah ditolak Pak, dan dikembangkan lagi, disuarakan lagi pada tahun 2024. Awal viral kasus Vina Cirebon itu dari film yang berjudul Film Vina Sebelum 7 Hari. Di situ pihak keluarga korban si Vina menuntut keadilan kematian anaknya. Tunggu dulu. Itu kan dari awal kan sudah laka lantas toh. Iya Pak, di situ ada visum dan hasil otopsi. Mm-mm. Ya. Nah, itu Bukan sudah masalah tunggu dulu. Untuk apa namanya mengetahui bahwa itu laka lantas itu karena apa? Ada kendaraan, kejadiannya di jalan, kan begitu ya? Iya, Oke, makanya muncul motor bahwa pun itu Pak laka itu tidak lantas. rusak sama Oke. sekali. Hah? Motor tidak rusak Pak, motor tidak rusak, tidak pecah. Kondisi masih seperti motor sebiasanya. Itu motor boleh dicek, ada di YouTube Oke. katanya. Hmm. Oke. Terus karena tidak dianggap laka lantas, kemudian melakukan penyelidikan begitu. Iya Pak, di situ ada pengembangan lanjutan terkait ada tindakan peristiwa pembunuhan berencana yang mengakibatkan 2 korban meninggal dunia, 1 meninggal di tempat, korban laki-laki yang anaknya kepolisian, 1 anaknya nelayan Vina. Ya, nggak penting itu kata-kata pembunuhan berencana itu kan nanti kita kan mau lihat modusnya dulu. Iya, Ada korban di jalan, di Rasa jembatan. dirungokke, Pak. Kita berdasarkan bukti dan fakta. loh, ya saya bukti dan fakta loh, fakta di Turun. persidangan. Turun kamu. Kamu katanya baru dari orang Cirebon. Kenapa nggak dari dulu kamu bersaksi? Loh, kalau ibu menanyakan kenapa Oke, saya tidak catat muncul nama dari kamu ya. saksi, Saya akan laporkan. saksi yang lu Saya akan laporkan bahwa berarti kamu menuduh pengacara-pengacara itu jelas nggak karena benar. itu hasilnya 0 kosong. Hasilnya 0. tidak ada. Tunggu. Jangan kayak begitu. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Saya ngikutin sidang selama 1 tahun saya di Cirebon. Gini Bu ya, gini. Yang dipertanyakan Bu di sini Bu ya kan. Saksi semua itu sudah 7 terpidana dihadirkan. gini Bu. 7 terpidana itu divonis Udah Pak, turunin Pak ini daripada bikin nanti jadi ini Pak. Blunder Pak, turunin. Blokir nih orang ini. Saya sudah catat nama kamu. Tunggu kamu ya. Kamu yang akan saya tuntut. Bilang saksi-saksi palsu. Tunggu kamu. Jangan main-main kamu. Gila sekelas Bang Oto. Turun tangan. Kamu jangan bicara ibu nggak tahu apa. Saya 1 tahun mendampingi. Persidangan demi persidangan saya dampingin anak-anak saya di situ. Bukan cuma badan, tenaga, materi. Saya ikut berjuang di situ. Tunggu kamu Han. Saya cari kamu ya. Saksi-saksi palsu, saksi dari mana Pak? Susok tahu kamu. Sok tahu nih orang. Bangsi, blokir itu, jangan bikin sampah di sini. Ya, laksanakan. Oke. Dia ngomongin pengacara 159 pengacara, berarti kan itu penghinaan sama penegak hukum. Iya.
Peradi 156 Pak, Prabono, Iya. ada Bang Oto di situ, ada saksi-saksi semua mengatakan, saksi-saksi juga memberi, bukan saksi-saksi ahli kayak Rismon, kayak siapa itu banyak deh, saya lupa namanya. Bapak lihat deh di PT-PT saya itu. Itu yang ada hakim ya, hakim MA yang kena kesurupan itu tindak lanjutnya seperti apa ya? Bukan MA, hakim perempuan Pak Bangzi. Jadi di saat di saat sidang TKP, kalau Ya nggak salah itu itu sidang apa? terakhir Sidang ya. sidang PN atau sidang apa? Iya, sidang PK terakhir. PK Pak, PK PK. di Nah ya ya. makanya kalau PK kan saya bilang hakim MA kan. Iya, apa nggak ngerti deh Nah kayak makanya gitu-gitu. Coba apa itu Mr. Blind Iya. pada saat itu jadi salah satu hakimnya itu perempuan itu yang pakai jilbab itu. Duh saya gemeter saya bener kalau dibilang saksi-saksinya itu palsu. Dan 156 pengacara sekelas Bang Oto nggak berguna. Saya gak terima, Bang Zi. Sakit dada saya, Bang Zi. iya. Tuh orang lagi berjuang dia ngomong begitu, makanya tak suruh naik tadi malah. Saya cari dia nanti. Tunggu kamu, Han. Nggak, sebenarnya Jadi tadi di TKP itu, tunggu saya jelasin lagi. Di TKP itu merinding nangis ibu itu, ibu hakim itu. Jaksa tuh hakimnya saya tuh lupa ya Bang Zi. Iya. Nangis karena dia kan punya indera keenam gitu, merinding Kalau tangannya. Kayak kemasukan iya. si arwahnya si Vina itu bahwa saya sudah tenang gitu, artinya bahwa ini sudah diungkap kebenarannya gitu loh, bahwa dia bukan diperkaos atau diapain yang memati kecelakaan itu Bang Zi gitu loh. Itu dulu Iya. ini banget heboh banget dulu itu di saat Iya. di TKP di tempat terakhir di jembatan itu pas kejadian itu. Disitulah. Nah, begitu diiniin Iya. ke MA mahkamah apa sih? Gue emosi Mahkamah banget ya. Agung. Nah, itu kan Biar aku ngomong dulu. Kamu minum dulu Budin. Tenang Budin. Makanya tadi memang tidak sinkron ini. Ada kata-kata pembunuhan berencana, tapi kok ada di jembatan. Mana ada orang merencanakan kok di jembatan, itu di tempat umum. Lah iya, itulah yang Makanya saya bilang, yang punya helm itu aja saksinya, punya helm tuh temennya sendiri. Dipinjam di saat dia mau pergi tuh, mau sama si Vina itu jalan itu pergi, akhirnya tabrakan itu, helmnya punya dia. Ya, terus apanya sepatunya atau apa punya dia. Itu ada semua Ya. saksinya Bang Zi. Itu teman-temannya si cowok anaknya Iya. itu gitu loh. Kalau Mereka sama-sama minum di sore itu. Cuman yang dia pakai obat, si ini enggak, cuman minum murni minuman. Gitu loh Bang Zi. Udah jelas runtun sekali yang namanya KDM. Saya tahu persis bagaimana KDM itu bukan mencari saksi, maksudnya menelusuri saksi itu datang dengan sendirinya satu persatu. Gitu loh. Tidak ada yang maksa gitu loh. Runtun. itu KDM peduli itu setelah film. Dan setelah viral, kita kan juga tahunya kan setelah ada film itu Bang Zi. Saya juga tahunya setelah ada film gitu loh. Oh. Kita ini semua itu tahunya setelah ada film hebohnya. Nggak pernah dengar Iya. kasus 2016 itu, kasus itu tidak pernah, karena memang ditutup gitu loh, disidem gitu loh. Tidak boleh disiarkan, tidak boleh diinikan begitu loh. Karena bapaknya si korban itu yang jatuh itu, si Rudiana itu pada waktu itu bukan polisi terbaik, maksudnya dia pernah memberantas itu loh,
narkoboy Narkocoy. terbesar di Cirebon gitu loh. Itu maksudnya, bukan terbaik ya. Terbaik apaan? Kelakuan nih kayak ngono kok terbaik. Nyiksa Ya. anak-anak itu 7 sampai cacat sampai hari ini. Itu nanti Coba Bang fakta akan Mr. bicara itu DM, nanti. Mister apa ini? Aduh, Blind. Mr. Black, Blind. coba komentarnya. Mr. Blind, kamu Mr. Blind. Udah, biar Budin minum dulu. Kalau saya tuh sudah punya pandangan sendiri terhadap kasus Vina Cirebon itu ya. Kembali lagi, itu peristiwa kan tahun 2016. Apapun yang terjadi pada waktu itu, semua orang itu nggak ada yang tahu. Nah, betul. Karena apa? Betul. Yang pertama, persidangannya tertutup karena anak di bawah umur. Lalu yang kedua, memang dikondisikan peristiwa itu nggak di blow up di media. Tapi setelah ada film itu, mencuatlah dia kembali kan. Lalu kemudian rangkaian-rangkaian peristiwanya. Tunggu dulu. Film itu rame kapan? 2024. Allah, sudah berapa tahun nantinya itu? Nah, Ya kurang lebih 8 tahun. Oh, 8 tahun kemudian ya, oke Ya, ya. nah lalu pada waktu itu terbongkarlah peristiwa itu kan. Kembali diceritakan, kembali di media-media banyak memberitakan. Lalu kemudian ada satu peristiwa penting buat saya. Di mana rilis Polda pada waktu itu mengatakan ada satu DPO. Ya kan, ada satu DPO namanya Peggy Setiawan di antara 3 DPO. Jadi ada 3 orang DPO. Satu di antaranya itu Peggy Setiawan. Peggy lah namanya, alias Perong. Nah, di Uber lah si Peggy ini ketemulah namanya Peggy Setiawan. Ditangani oleh Bang Tony waktu itu, Tony RM. Ajukan perapit, bebas dia. Karena tidak terbukti. Ya kan, salah prosedur. Nah, diputus tuh waktu itu. Tapi ada satu DPO yang dihilangkan, dianggap fiktif. Itu rilisnya Polda juga. Padahal di dalam konstruksi peristiwa, orang yang dibilang DPO-nya fiktif itu perannya krusial. Dia yang membonceng korban itu dari tegalan itu, dari belakang showroom itu sampai ke jembatan. betul. Bagaimana mungkin peran yang krusial itu tiba-tiba dibilang oleh polisi itu fiktif? Dari situ aja seharusnya semuanya konstruksi perkara itu berubah. Iya. Semua jalan ceritanya, jalan peristiwanya pasti berubah. Berarti hantu yang ngangkut korban itu ke jembatan. Loh. Se. Dia kan kecelakaan di situ. Bukan, ini kan konstruksi yang kita ikutin ini, konstruksi berdasarkan tahun 2016 kan. Iya. Ini sebelum PK loh. Sebelum PK nih. Iya. Ramainya film itu, kemudian ramai dibicarakan, barulah datang pengacara-pengacara kan. Termasuk Pak Abbas pada waktu itu untuk Saka Tatal, lalu kemudian Peradi untuk yang 7 terpidana. Betul. Nah, pada waktu itu, sebelum itu terjadi, kan sudah ramai diberitakan itu. Nah, setelah itu diberitakan, lalu kemudian Polda cepet-cepet tuh pers rilis. Karena ada 3 orang DPO yang belum ketemu, bahkan otak pelakunya belum ketemu, bayangkan. Bagaimana rangkaian peristiwanya, ya? Divonislah 7 orang ini atau 8 orang ini sampai inkrah ya. Yang 7 seumur hidup, yang 1 anak berhadapan dengan hukum ya. Yang Saka Tatal bawah umur tuh. Nah, kalau pertanyaan saya sederhana. Kalau pelakunya ini seumur hidup, otak pelakunya mau dihukum apa? Hukum mati. Dan bahkan nggak ada kan pelaku utamanya.
Nggak ada, karena yang dituduh itu adalah si Peggy alias Peron itu kan. Betul. Ya itu Sampai yang detik ini nggak ada. akhirnya Lah salah terus tangkap. bagaimana peristiwa itu mau diurai? Otak pelakunya nggak ada, padahal di dalam konstruksi dakwaan perannya itu krusial. Tidak akan terjadi peristiwa itu kalau Peggy itu nggak ada. Itu logikanya. Berarti ini yang DPO RS dong. Loh iya Pak. Fiktif. Oh, jadi aku nggak perlu ngikutin tuh yang RS nih karena nggak masuk akal nih. Nah, Sekarang begini Pak, ada perintah pembunuhan, ya. Tapi yang merintahin nggak ada. Logikanya di mana Pak? Ya. Ini apa? Pembunuhan berencana ya? Iya 340 kan dakwaannya kan 340, vonisnya 340. Oh, nggak main ini. Mana main nih? tapi Mr. Blind awalnya itu sudah diputusin kan memang laka lantas. Nah, terus setelah ada itu tuh yang kesurupan itu jadi berubah gitu loh. Iya, jadi Aneh. jadi memang begini ya. Kita tidak tahu apa motif sebenarnya di balik direkayasanya kasus ini. Kita nggak pernah tahu, ya. Cuman yang selalu dan ingin saya soroti adalah prosesnya. Proses itu janggal. Nah, ada satu hal lagi yang aneh, ya. Mabes Polri menurunkan tim sus. Sampai detik ini tim sus itu belum memberikan laporan apa-apa. Coba Bang Zi. Saya nggak mau melihat bahwa ini bagaimana itu bagaimana dulu ya. Prosesnya dulu. Kalau subjeknya sudah jelas. Subjek hukumnya siapa? Sekarang sudah ada 7 terpidana plus 1 yang sudah bebas ya. Saka total. Itu subjek hukumnya. Lalu kemudian ada korban 2 orang. Betul, itu subjek hukumnya. Objeknya apa? Sementara ini kan 340 pembunuhan berencana. Oke. Semua sudah terpenuhi ya. Sekarang unsurnya di dalam situ, di peristiwa itu. Kita teliti dari awal lagi. Proses penegakan hukumnya sudah sesuai belum? Nah, ketika misalkan rekayasa itu sempurna, oke lah semua berjalan dengan baik. Tapi ketika blunder itu dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri, kan itu harus dipertanggungjawabkan. Dia mengatakan otak pelakunya itu berdasarkan dakwaan adalah Peggy alias Perong. Kemudian ditangkaplah 1 orang, Peggy Setiawan. Salah, diputus di Prapit, ya kan? Salah tangkap, bukan dia orangnya. Nah, berarti tidak ketemu kan? Nah, ada satu lagi DPO. Ada 2 Bang, Mr. Iya, Blind. 2 lagi, tapi yang satu dicoret katanya fiktif. Nah, aneh kan? Nah, sementara yang membuat DPO itu siapa? Ya Polres kan? Polres Cirebon. Lah, dia membuat DPO kan berdasarkan fakta-fakta, kok tiba-tiba fiktif? Nah iya, artinya diumumkan sama Polda itu fiktif. Nah, sementara di dalam surat dakwaan maupun di dalam BAP, ya di dalam surat dakwaan nah pasti ya, kalau BAP kita nggak lihat, di dakwaan dalam kronologis yang dicoret namanya yang dikatakan fiktif ini perannya adalah membawa korban dari belakang pabrik ke jembatan. Itu perannya di dalam surat dakwaan. Nah, kalau itu fiktif berarti siapa yang bawa? Nah, itu. Setan apa hantu, apa jin, apa bagaimana? Yang lucu lagi Mr. Blind, itu kan sekarang 7 yang di dalam nih. Iya. 1 si Ucil alias Rivaldi itu tidak ada kasusnya dengan Vina. Betul. Kenapa digabungin di situ? Untuk melengkapi yang katanya pelakunya adalah 7, 8 Saka, Peggy, 9, 11 untuk melengkapi 11 orang katanya kan, gitu loh. Iya.
Yang 3 fiktif nih. Saka udah keluar 4 tambah 7 berapa? 11 kan? Iya. Nah, beda kasus Bang Zi yang satu tuh, kasihan banget itu. Dia mah peristiwanya di Gak mana? ada urusannya dengan ini. Gak ada orang ditangkap dari polsek yang lain, gimana sih? Beda polsek, beda kasus. Nah ini yang dibilang nih, ini udah gila itu anak-anak Pak Bang Zi itu seumur hidup loh Bang Zi. Sampai sekarang tuh nggak ada kejelasannya. Kemarin habis Lebaran saya datang ke sana nengokin aja. Itu mereka sampai Ini kayak aku- udah nggak punya kepercayaan diri. Sampai udah ngedon. Ini aku mau bilang HP-nya yang hakimnya yang bego ini. Sampai Mr. Blend inget nggak yang Rismon itu membuka ekstra HP yang tahun Iya, berapa iya. tuh ya? Oh. Itu terbukti pembicaraan di situ ada kata-kata yang hilang memang. Pembicaraan terakhir Vina sebelum meninggoy itu ada pembicaraan di situ, chat-chatannya. Iya, makanya kan saya bilang begini ya. Kita itu kan kita tidak ada di tahun 2016. Kita ada di Betul. tahun 2024. Iya. Oke. Nah, kita anggap sempurna rekayasa ini. Kita anggap dari tahun 2016 itu sampai 2024 itu sempurna rekayasa itu, tidak dibicarakan lagi sama orang. Tiba-tiba ada film itu kemudian menggugah masyarakat, dibicarakan ramai kembali, diungkap kembali, dan banyak yang menyuarakan pada saat itu untuk mengusut kembali. Nah, termasuk para pengacara-pengacara datang kan, kemudian mengajukan PK. Prosesnya memang begitu, harus PK kan. Nggak boleh kita demo-demo, itu nggak boleh, tapi ada jalur hukumnya. Nah, itu sudah ditempuh. Tapi ketika semuanya sudah terurai, ya, ini bisa dibantah nggak? Gitu loh. Bagaimana mungkin dakwaan yang sudah disusun sedemikian rupa tiba-tiba dibatalkan sendiri oleh polisi Polda Jabar waktu itu, mengatakan rilis bahwa satu orang ini fiktif. Kalau satu orang itu fiktif, sementara orang itu punya peran yang krusial, itu runtuh semuanya. Iya, itu bukti baru tuh Mr. Blind. Loh iya, itu cuman tidak dijadikan bukti pada waktu itu, Mr. Z. Itu juga mungkin inilah strategi PH pada waktu itu ya, kita tidak boleh mencampur itu. Tapi pada waktu itu, nah ada juga ya, selain itu di dalam peristiwa perkara hukum ya, fakta itu kan akan menyusun peristiwa. Peristiwa itu akan menyusun timeline. Timeline itu ada waktunya, kejadian itu jam sekian, tanggal sekian, jam sekian, itu semua ada runutannya. Tunggu dulu Mr. Blind, ini ada Indigo nih ngomong nih. Typing nih, saya baca dulu. Ada saksi banyak yang belum hadir karena memang mau digiring ke laka tunggal. Ini bukan persoalan laka tunggalnya, ya. Apapun penyebabnya, saya tidak berbicara tentang itu. Saya berbicara tentang faktanya dulu aja. Kesesuaian antara fakta, ya, dengan BAP maupun surat dakwaan. Itu ada persesuaian atau tidak. Nah, di dalam dakwaan, korban itu sudah meninggal jam 9. Jam 9.25 atau 24 dia masih BBM-an. Iya, Itu dibongkar sama respon Sianipar waktu itu. betul. Ketika diekstrak di tab-nya si Mega sama siapa itu saya lupa namanya. Temannya Iya, itu. ada 2 orang itu. Aku Ya, juga yang lupa. perempuan-perempuan. Widya Widi. sama Ya. Widi sama siapa itu saya lupa. Nah, Widi sama Mega. iya, Widya sama Mega. Nah, ketika diekstrak itu ada percakapan mereka jam 21 lebih 23 atau 22 itu saya lupa. Pokoknya lebih. Tapi di dalam BAP 9 itu dia udah meninggal pukul 21. Di dalam Berarti BAP. dalam kondisi meninggal